Ketika saya punya seorang dosen yang saya antar setiap seminggu sekali, dia tanya, ya doktor, limadha la tutilu lihyatak, limadha la tu'fi lihyatak, kenapa engkau tidak membiarkan jenggotmu panjang? Karena engkau mengajar di satu komunitas yang komunitasnya mereka memanjangkan jenggot, enggak takut dia caci maki. Halla takhafu lawmata la'im, itu kita pakai ayat Quran tuh bahasanya. Dia lihatlah saya, dia pegang paha saya itu, Ar-Razi, saya kalau manjangin jenggot bukan karena ente, bukan karena saya pengen disebut salaf, bukan saya pengen disebut ustadz, kiai, syekh, tapi saya memanjangkan jenggot karena maka riya dibagi dua, Pak. Ada riya senang dipuji, itu riyanya standar, suara dibagusin, apalagi kalau sujud tuh dibagus-bagusin ya, bacaannya wah udah bener bagus, nggak sujud lama, tapi terbersih di hati biar kelihatan saya ini sujudnya lama. Kalau Bapak terbesit itu baca langsung auzubillah, walaupun di dalam sujud, auzubillah, aku berlindung kepada Allah, lanjutkan zikirnya, zikir bacaannya. Ada yang ketika terbersit begitu, jangan lama-lama cepet-cepet aja biar nggak disebut khusyuk, berarti orang ini terjebak kepada riya yang kedua. Apa riya yang kedua? Takut dicaci. Takut apa? Dicaci. Ini yang paling berat, Pak. Seseorang nanya ke saya, Tat, ente kenapa ngajar risalah Kusyairiyah? Kenapa ngajar hikam? Kenapa ngajar tasawuf? Gak takut dihujat salafi? Ada yang nanya gitu ke saya, Pak. Ustadz juga, kiai juga, bukan satu, dua, banyak orang nanya. Kira-kira Bapak kalau ditanya gitu gimana jawabnya? Nggak takut dicaci maki? Biarin aja. Saya cuma jawab, Ustadz, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau Ustadz nggak mau, Ustadz Ono nggak mau, terus siapa yang buka ilmu ini? Kita sembunyiin aja namanya, pakai nama Tazkiyatun Nafs. Tazkiyatun Nafs itu hanya satu bab dari tasawuf, saya bilang gitu. Tazkiyatun Nafs aja Ustadz. Tazkiyatun Nafs itu siapa yang buat istilah? Ulama tasawuf. Kenapa nggak dikembalikan ke istilah aslinya? Ya kan? Kita aja yang malu. Kita yang kemudian merasa tidak pede gitu. Jadi Bapak ini ketika malu dicaci maki, malu dibully, takut dibully, lalu kemudian ngalah, ya, meninggalkan itu, berarti pengen apa? Pengen dipuji sebenarnya. Karena takut disebut zindik, pengennya disebut apa berarti? Takut disebut zindik mengkaji tasawuf, berarti pengen disebut akidahnya nazifah, akidahnya aqidatus salafus salih, pengen disebut begitu toh. Itu riya enggak? Riya. Afwan Ustaz, antum berjenggot kan? Pernah enggak terbersit supaya disebut Ustaz? Dulu. Tuh, jujur deh Pak, saya suka orang jujur. Sama Ustaz kita. Umur saya kan belum seberapa Pak dibanding beliau. Dulu sering kita nggak dihargai orang kalau datang ke setempat. Gimana biar kelihatan tua dikit gitu, panjangin jenggot deh gitu, biar disebut Ustadz. Berarti takut nggak dihargai, benar nggak? Tapi sebelum itu saya bukan karena itu Ustadz. Saya melihara jenggot supaya disebut salaf. Ini jujur loh ya. Dulu jenggotnya nggak berapa, tapi kemana-mana. Kapan itu berubah? Ketika saya punya seorang dosen yang saya antar setiap seminggu sekali, dia tanya, ya doktor, limadha la tutilu lihyatak, limadha la tu'fi lihyatak, kenapa engkau tidak membiarkan jenggotmu panjang?
Karena engkau mengajar di satu komunitas yang komunitasnya mereka memanjangkan jenggot, nggak takut dia caci maki. Halla takhafu lawmata la'im, itu kita pakai ayat Quran tuh bahasanya. Dia lihatlah saya, dia pegang paha saya itu, Ar-Razi, saya kalau manjangin jenggot bukan karena ente, bukan karena saya pengen disebut salaf, bukan saya pengen disebut ustadz, kiai, syekh, tapi saya memanjangkan jenggot karena mengikuti Rasulullah. Gitu jawabannya. Oh, itu langsung tercabut itu dalam hati saya dulu. Kalau berjenggot biar disebut manhajnya sama dengan yang di seberang sana. Ya dulu begitu. Tapi alhamdulillah Allah kemudian luruskan kalbu. Nah ini masuk ke dalam apa? Nafsu yang tersembunyi. Sulit untuk dibenerin itu. Sulit untuk benerin itu. Ya. Ustadz nih pegang tasbih, malu biar nggak disebut ahli bid'ah. Berarti pengen disebut ahlus sunnah. Ria nggak? Ria juga. Jadi orang-orang kebanyakan terjebak di situ, Pak. Walaupun zahirnya beramal dengan sunnah, fikih, tasawuf, zahirnya bertarekat bahkan, tapi terjebak pada ria yang dalam, yang tersembunyi. Kebayang ya? Nah gimana cara bersihinnya? Ini yang berat. Nggak mungkin diobral, Pak. Saya datang begini kan dakwah namanya, ya, dicampur taklim karena ada kitabnya. Untuk mengobati kolbu nggak cukup dengan dakwah dan taklim, ada namanya ilaj atau takwin, pembentukan jiwa, dan itu harus jalur thariqah. Ada metode, thariqah itu artinya metode, ada metodologisnya, ada caranya. Zikirnya ada, zikirnya bukan zikir zahir lagi, zikirnya sudah masuk ke alam rohani. Dia akan bisa seperti seorang dokter ahli bedah, dia membedah, dia bedah di dalam, nanti dia bersihin. Itu bisa. Cuma itu tidak bisa kita bagikan secara umum, ya. Imam Ghazali 10 tahun dia bersihin kolbunya. Di mana dia tinggal? Dia tinggal di menara. Ujian paling berat dia apa? Ketika kitab yang dia pakai diajarkan di masjid tempat dia berkhalwat. Kayak bapak sekarang nih, ada Ibnu Athaillah, bapak nih Ibnu Athaillah, misalnya gitu. Saya ngajar kitab Ibnu Athaillah, tapi saya nggak ngerti siapa yang ngarang. Itu ujian paling berat. Kitabku diajarkan, gitu. Merasanya tuh girang. Tapi kalau mau girang, ini ilmu dariku atau dari Allah? Kalau ada ilmu kita dapatkan, itu dari kita atau dari Allah? Ya, lebih mulia ilmu atau harta? Oke, kalau bapak bagi-bagi harta, oke, itu lebih mulia nggak dari bagi ilmu? Mana yang lebih tinggi? Maka tolong, walaupun bapak ngasih kita honor, jangan hargai kami dengan honor itu. Ya, saya tersinggung, Pak. Ya, ini ngajinya bertahun-tahun nggak bisa dibeli ini. Rasa pemahaman yang kita dapat itu nggak bisa dibeli. Maka kita nggak berani juga pasang tarif. Nggak berani kita pasang tarif. Tapi di luar sana ada ustadz berani pasang tarif, ya nggak? Kena pandemi, habis mereka udah. Dan saya masih ingat, ketika ojol disantuni itu para ustadz-ustadz yang dulu bertarif itu pada demo ke umat buat komunitas peduli ustadz, ya, iri dia sama ojol, Pak. Masa kayak gitu kalah sama tukang ojek, kan lucu. Berarti dia nggak ngajarin siapa, apa yang diajarkan selama ini, akidah mana yang diajarkan selama ini. Jadi kadang-kadang dai, ustadz, guru itu udah kayak lilin, nerangi orang dianya kebakar, tahu-tahu energinya habis. Ini pandemi ini kan nyikat semua, ini kesikat semua. Oh betul luar biasa, ya. Namun saya bersyukur ada pandemi, Pak.
saya nggak banyak jalan kemana-mana lagi, paling-paling Zoom ya. Dulu lelah kita dakwah kemana-mana, hasilnya juga belum jelas. Sekarang kita ceramah direkam, bisa didengar orang kapan saja ya, alhamdulillah. Nah, Bapak Saudara makan Allah, nafsu yang tersembunyi ini tadi riya ya,